Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk reset kata kunci menggunakan tools dari eject keyword ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan atau saya sudah mempraktekkan mengenai bagaimana cara untuk menggunakan tools dari eject keyword ini ya, mulai dari cara risetnya bagaimana, kemudian cara reset keywordnya bagaimana. Untuk keywordnya itu adalah digunakan untuk reset tingkat kesulitan untuk keyword yang kita akan pilih ya. Jadi di sini ada 3 menu ya, ada menu setting, ada menu research, ada keyword. Itu dia. Untuk reset itu bisa digunakan untuk mencari keyword, kemudian untuk menu keyword ini digunakan untuk mereset tingkat kesulitan dari keyword yang akan kita pilih. Oke, di sini atau pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai lebih detail menu-menu ini, dikarenakan pada video sebelumnya saya sudah menjelaskannya teman-teman ya. Sekarang saya akan lebih fokus mengenai bagaimana cara untuk memfilter hasil atau keyword dari hasil reset menggunakan tools eject keyword ya. Nah, ini dia. Ini ada sekitar 750 keyword yang saya dapatkan dari tools eject keyword yang saya gunakan. Untuk keyword hairstyle boy ya, atau kalau kita translate ke Indonesia itu gaya rambut untuk laki-laki ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada keyword, ada volume, ada result, ada CPC dan kompetisi ya. Nah, di sini harus teman-teman pahami untuk ke 5 poin ini agar nanti teman-teman bisa menentukan keyword-keyword yang dominan atau keyword-keyword yang bagus untuk teman-teman pilih, agar nanti artikel yang teman-teman buat dengan keyword tersebut itu bisa cepat mendapatkan pengunjung dan bisa cepat mendapatkan hasil tentunya ya. Di sini ada poin-poin yang harus teman-teman pahami ya, dan mungkin sebagian dari yang melihat video ini sudah tahu ya, atau kalau yang belum, teman-teman bisa mencatatnya ya. Nah, untuk volume ya, untuk volume itu silakan teman-teman bisa memilih keyword dengan volume minimal 500 ya. Kenapa minimal 500? Karena kalau untuk volumenya semakin kecil itu semakin kecil juga untuk kita mendapatkan banyak pengunjung ya. Jadi memperkecil kemungkinan untuk mendapatkan banyak pengunjung kalau misalkan keywordnya ya misalkan di bawah 500 ya. Jadi pada intinya untuk volumenya itu lebih besar lebih bagus teman-teman ya. Namun di sini bisa teman-teman filter untuk keywordnya itu ya minimal 500 volume 500 sudah cukup lah ya untuk target luar, itu dia. Tapi untuk target lokal itu harus lebih dari 500 ya. Kalau bisa ya minimal 1000 atau minimal 20.000 juga lebih bagus itu. Kemudian untuk mantap. Kemudian untuk CPC ya. Untuk CPC atau cost per klik atau bayaran per klik. Ini biasanya mungkin ada sebagian yang menyebutnya BPK ya, atau bayaran per klik. Namun ada juga yang menyebutnya CPC, yaitu cost per klik. Di sini teman-teman bisa memilih keyword dengan CPC minimal $1 ya. Ini dolar bukan rupiah. Minimal $1 agar nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang cepat gitu kan. Jadi bisa teman-teman bayangkan, hanya dengan misalkan setiap hari mendapatkan 5 klik saja. Kalau misalkan CPC-nya $1, itu 5 kali 1 udah $5 kan, itu per hari. Kalau kita piahkan ya sekitar 60.000 ya, 60.000 lebih ya. Iya 60 ribuan lah ya. Sedangkan kalau misalkan di bawah 1 berarti lebih kecil ya. Intinya seperti itu. Jadi untuk CPC itu lebih besar lebih bagus. Namun bisa teman-teman pilih minimal CPC 100 ya. Ini itu berdasarkan rekomend dari guru saya juga, yaitu Pak Subno Malik ataupun Mas Dani juga ya, dan Mas Eka Ramdhani. Jadi minimal 1 lah ya, agar teman-teman bisa cepat mendapatkan banyak dolarnya, itu dia. Kemudian untuk
result ya, untuk ini itu teman-teman bisa memilih keyword dengan result di bawah 10 juta ya, ataupun di bawah 5 juta. Itu dia. Di sini teman-teman bisa lihat untuk keyword yang pertama itu resultnya sekitar 4 juta ya, 4.240.000. Jadi kalau misalkan kita melihat dari ketentuan ini masih masuk teman-teman, masih masuk ke dalam kriteria ya, kriteria keyword yang bagus. Namun di sini teman-teman untuk resultnya itu lebih kecil, lebih bagus. Jadi misalkan teman-teman pilih result yang sekecil mungkin kalau ada ya, karena itu berarti kalau misalkan resultnya sedikit, otomatis itu mengartikan bahwa untuk keyword tersebut sedikit yang menggunakannya ya. Kalau misalkan di sini 4 juta result, berarti orang yang menggunakan keyword ini ada sekitar 4 juta ya, atau ada 4 juta artikel yang menggunakan keyword ini ya. Oke, itu untuk result. Kemudian yang terakhir ada ads competition ya, kompetensi ads ya. Ini dia nih. Ini adalah kompetisi iklan ya, besaran kompetisi iklan. Nah, untuk kompetisi iklan ini teman-teman bisa memilih kompetisinya yang minimal 0,4 ya, 0,4. Dikarenakan untuk kompetisi ini atau competition semakin besar semakin bagus ya. Kalau misalkan ini semakin besar, berarti itu menandakan banyak orang yang mentargetkan keyword tersebut untuk produk yang mereka ingin iklankan ya, atau ingin mereka promosikan ya. Kalau misalkan semakin kecil, berarti semakin kecil kompetisi untuk keyword tersebut, itu semakin kecil juga orang yang membidik dalam mempromosikan iklan mereka ya. Jadi pada intinya semakin besar nilai ads kompetisi ini semakin bagus ya. Kalau bisa sih yang 100 kalau ada. Ya intinya itulah ya teman-teman. Jadi ada 4 poin yang harus teman-teman pahami, yaitu yang pertama volume. Ini ada kategori ya, maksudnya kriteria. Untuk volume misalkan teman-teman bisa pilih keyword dengan volume minimal 500. Kemudian untuk CPC minimal 1. Kemudian untuk set resultnya itu ya minimal 5 juta ke bawah lah ya, atau lebih kecil lebih bagus. Dan untuk ads kompetisi itu minimal 0,4. Itu dia. Ini ada rekomend dari Pak Subono Malik ya. Nah, bagaimana cara kita untuk memfilternya agar lebih cepat? Nah, caranya sangat simpel sekali teman-teman, karena ini menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, untuk caranya silakan teman-teman blok terlebih dahulu keempat tabel ini ya, keempat kolom ini. Kemudian silakan teman-teman pilih sort filter, kemudian pilih custom sort ya. Nah, pada bagian sort by, silakan teman-teman pilih volume ya. Jadi nanti kita akan mengurutkan keyword-keyword ini berdasarkan volume terbanyak, atau jadi dari banyak ke kecil. Untuk sort on-nya ini pilih palu ya, palues, valui ya. Kemudian untuk ininya pilih Z ke A ya. Kemudian klik OK. Setelah itu di sini ada dua pilihan, ada sort anything that look like a number, dan ini ya, dan yang bawahnya. Nah, yang harus teman-teman pilih adalah yang paling atas ini ya. Dan sekarang keywordnya itu susunan keywordnya sudah berdasarkan jumlah volume terbanyak ya. Di sini volume terbanyak ada sekitar 9.900 ya untuk keyword boy hairstyle 2015. Kalau misalkan kita lihat dari kriteria tadi, di sini ada volume minimal 500 ya. Kita coba lihat di sini yang di bawah 500 kita hilangkan, kita delete ya. Nah, di sini ada 480, kita delete saja teman-teman. Ini untuk mempercepat proses riset ini ya, tingkat kesulitan nanti menggunakan tools dari EJ Keyword. Kita klik kanan, blok dulu, klik kanan, delete. Oke.
Sekarang di sini hanya tersisa keyword-keyword dengan volume minimal 500. Ya, ada 590 ke atas ya. Kemudian kita kembali lihat CPC minimal 1. CPC minimal 1, ini CPC ada sih ya. Kita bisa buang CPC yang di bawah 1 ya, misalkan ini. Tapi sepertinya untuk sekarang jangan dulu dibuang ya. Jadi untuk CPC nanti kita pilih setelah riset tingkat kesulitan keyword menggunakan tools dari EJ Keyword ini ya. Oke. Kemudian ada lagi untuk set result di bawah 10 juta juga nanti kita pilihnya atau kita filternya nanti. Untuk ads juga nanti ya. Oke. Untuk sekarang, untuk proses filter sekarang cukup sekian teman-teman. Sampai sini sudah cukup. Kemudian silakan teman-teman saving. Ya, save. Dan silakan teman-teman masukkan hasil dari filter ini ke tools dari EJ Keyword. Ya. Oke. Namun untuk tahapan riset tingkat kesulitan nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya, sekaligus bagaimana cara untuk men-setting rotating proxy-nya ya. Oke. Untuk video sekarang sampai sekian teman-teman, sampai sini ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa semakin membuat teman-teman paham dan semakin membuat teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa ya. Karena orang lain juga bisa, masa kita tidak kan? Seperti itu ya. Apalagi misalkan bagi teman-teman yang saat ini misalkan lulusan kuliah, lulusan misalkan S1, D1, D3, intinya kalian jangan kalah dengan mereka-mereka yang backgroundnya itu sama sekali orang gaptek ya. Orang gaptek saja bisa, masa sih kalian yang lulusan kuliah atau lulusan sekolah-sekolah tinggi tidak bisa? Itulah ya, kita buktikan kepada dunia bahwa kita bisa teman-teman. Oke. Semoga teman-teman suka dengan video yang saya buat ini. Silakan teman-teman bisa tekan tombol like, ataupun juga bisa teman-teman share kepada teman-teman yang lainnya melalui media sosial Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bagi yang masih bingung, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe ya, agar teman-teman bisa langsung up to date mendapatkan informasi dari video-video yang saya upload ke channel saya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di webautos.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.